Aplikasi pada tekanan zat. 1. Hukum Pascal. Di tempat pencucian mobil, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana alat pengangkat atau pompa hidrolik dapat mengangkat mobil yang berat agar dapat dibersihkan semua bagiannya? Pompa hidrolik hanya berisi udara atau dapat berupa minyak, namun dapat mengangkat mobil yang sangat berat. Penyebabnya adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini merupakan bunyi dari hukum Pascal. Hukum Pascal dikemukakan oleh Blaise Pascal, 1623 hingga 1662, seorang ahli matematika dan geometri. Coba perhatikan gambar berikut yang merupakan penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik. 2. Tekanan pada makhluk hidup. A. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan-tumbuhan memiliki sistem pengangkutan yang terdiri atas silem dan floem yang berbentuk seperti tabung. Melalui silem, air dan mineral yang telah diserap oleh akar diangkut menuju bagian batang dan daun tumbuhan. Lalu, zat makanan akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan. B. Pengangkutan air pada tumbuhan. Susunan jaringan pada akar terdiri atas jaringan terluar hingga terdalam. Air masuk ke dalam tumbuhan melalui jaringan-jaringan tersebut. Dalam prosesnya, rambut-rambut akar menyerap air dari tanah atau media tanaman. Lalu, dengan proses osmosis air masuk ke dalam sel epidermis. Kemudian air akan melalui korteks, endodermis, dan perisikal. Selanjutnya, air masuk melalui jaringan silem yang berada di dalam akar. Dari silem akar, air akan bergerak menuju silem yang ada di batang dan di daun. Pada mulanya air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air diteruskan ke sel epidermis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikal. Air akan tiba di jaringan silem yang berada di akar kemudian bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Bagaimana air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi tanpa proses pemompaan? Daya kapilaritas batang menyebabkan air dapat diangkut dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi, lalu diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Daya kapilaritas yang dimiliki batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. C. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Agar kebutuhan nutrisi di setiap bagian tumbuhan terpenuhi, maka dibutuhkan suatu proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. D. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan pada pembuluh darah manusia memiliki prinsip kerjanya seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Ketika jantung memompa darah, maka darah akan mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus tetap terisi penuh oleh darah. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama sphygmomanometer. Ada pula yang menyebutnya dengan tensimeter. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi, arteri, besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas.
Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau di bagian tubuh yang lainnya. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Pada setiap menitnya paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml O2 dan mengeluarkan CO2 sebanyak 200 ml. Proses pertukaran antara O2 dengan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Alveoli merupakan jamak dari alveolus. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah, sehingga CO2 dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru.